Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan artikel yang berjudul Istinbat Hukum Prawedding dalam Pandangan Islam dalam Fikih Kontemporer. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama adalah tentang konsep istinbat dalam hukum Islam. Nah, perlu kita ketahui istinbat dalam hukum Islam itu adalah proses penarikan kesimpulan hukum dari sumber-sumber syariah seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Yaitu landasan teori istinbat mencakup beberapa aspek utama. Apa saja? Yang pertama itu sumber-sumber hukum. Nah, istinbat itu berfokus pada pemahaman dan penafsiran teks-teks suci secara mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang sahih. Nah, di sini kita akan membahas tentang prawedding. Nah, pentingnya pembahasan prawedding dalam konteks fikih kontemporer. Nah, untuk pemahaman hukum, prawedding ini seringkali melibatkan berbagai praktik yang mungkin belum ada dalam tradisi fikih klasik. Kalian di sini tentu tidak asing lagi dengan yang namanya prawedding karena sudah ramai sekali orang-orang yang pranikah atau sebelum menikah itu melakukan foto-foto di studio atau dimanapun karena itu sudah menjadi adat atau kebiasaan di sebelum nikah. Pembahasan prewedding dalam konteks fikih kontemporer ini sangat penting. Mengapa? Karena mengingat banyak praktik yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Nah, berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hukum kontrak dan kesepakatan. Nah, prewedding seringkali melibatkan kesepakatan antar pasangan antara kedua belah pihak. Nah, dalam fikih penting untuk memastikan bahwa semua perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada unsur penipuan dan adil bagi semua pihak. Nah, yang kedua antara lawan jenis. Nah, dalam banyak budaya, prawedding ini melibatkan antara calon pengantin atau kedua mempelai. Nah, yang mungkin melanggar norma syariah. Di sini penting untuk mematuhi batasan syariah tentang ikhtilat atau campur baur dan menjaga kehormatan masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada praktik yang bertentangan dengan syariat. Nah, beberapa praktik dalam prawedding seperti sesi foto yang tidak sesuai atau perayaan yang berlebihan bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, oleh karena itu perlu penjelasan dan bimbingan tentang praktik yang diterima. Nah, yang keempat ada etika dan moralitas. Nah, selain aspek hukum, penting juga untuk memperhatikan etika dan moral dalam setiap praktek prawedding. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran harus dijunjung tinggi. Jadi dalam pembahasan ini bisa dikatakan prawedding itu atau foto pranikah tersebut itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar syariah dan sesuai dengan norma-norma atau ajaran-ajaran agama Islam. Jadi sebagaimana perempuan dan laki-laki itu pasti ada batasnya sebelum mereka benar-benar sah dalam ikatan pernikahan. Jadi foto prawedding boleh-boleh saja asalkan ada batas tersebut. Batas-batas dan norma-norma ajaran agama Islam. Yang nomor 5 adalah persiapan mental dan spiritual. Prawedding bisa menjadi waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Nah, dan spiritual sebelum nikah hal ini sejalan dengan prinsip fikih yang mendorong persiapan matang antara kedua belah pihak. B. Aspek hukum prawedding dalam Islam. Dalam Islam, prawedding atau persiapan sebelum pernikahan memiliki beberapa aspek hukum dan pertimbangan syariat yang penting. Berikut adalah beberapa poin yang bisa diperhatikan. 1. Status hubungan. Hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan tanpa ikatan resmi. Prawedding harus dilakukan dengan menjaga adab dan batasan syariah. Kedua, kegiatan yang diperbolehkan. Jika prawedding melibatkan kegiatan yang diizinkan, seperti bertemu dalam konteks perencanaan pernikahan dengan pengawasan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan. Namun, interaksi harus tetap menjaga norma dan etika. Nomor 3, larangan dalam berdua-duaan. Berdua-duaan tanpa mahram dilarang sehingga harus ada pihak ketiga dalam pertemuan untuk menjaga kesopanan. Baik, jadi dari penjelasan di atas, kesimpulan dari penjelasan di atas itu mengenai istinbat hukum prawedding dalam pandangan Islam dan fikih kontemporer itu menegaskan bahwa prawedding dapat dianggap sah dan diterima asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu atau aspek yang perlu diperhatikan, meliputi niat yang jelas, yaitu tujuan prawedding harus sesuai dengan norma-norma Islam. Nah, yang kedua itu ada kesesuaian dengan syariah. Nah, kegiatan dilakukan harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti itu. Yang ketiga ada adab dan etika. Jadi pelaksanaan prawedding harus menjaga adab dan menghindari perbuatan yang dapat memicu fitnah atau kerusakan. Nah, yang keempat perlunya izin orang tua atau menghormati orang tua dalam dan meminta izin mereka sebagai bagian dari
tradisi, dan etika. Nah, yang kelima ada lingkungan yang sesuai, memastikan bahwa lingkungan di mana prawedding dilaksanakan mendukung nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Jadi, dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, prawedding dapat dilihat sebagai suatu bentuk persiapan yang positif dalam menjelang pernikahan. Jadi, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.